atau memang termasuk ke dalam kesalahan di dalam hukum pidana atau hukum yang lain yang mulia, sehingga nanti diidentifikasi. Kalau misalnya ini adalah salah administrasi karena salah wewenang, salah prosedur, salah alas fakta, alas hukumnya, maka diselesaikan terlebih dahulu di dalam administrasi itu sendiri sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang 30 tahun 2014. Begitu itu yang kan mulia. tadi berkaitan dengan pelayanan publik juga ya, tadi saudara sebutkan. Dan kalau misalkan itu ada, misalnya kita kenal namanya aparatur pemerintah penyelenggara dan pelaksana, bisa saudara bedakan mana penyelenggara dan mana pelaksana dan bagaimana pertanggungjawaban di antara keduanya? Baik, yang mulia majelis, jadi di pasal 16 huruf A Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik yang mulia dikenal ada yang disebut sebagai pengelola. Jadi dia pejabat yang tertinggi yang mulia majelis. Baru kemudian ada penyelenggara. Jadi dia di bawahnya. Jadi para istilahnya yang mulia para eselon 1 dan sebagainya. Di bawahnya lagi ada para pelaksana, disebut pelaksana. Jadi dia melaksanakan dari penyelenggara. Pasal 16 huruf A Undang-Undang 25 2009 yang mulia menyatakan bahwa si pelaksana itu harus wajib mematuhi perintah dan juga arahan dari penyelenggara dan pengelola. Jadi yang mulia itu tidak boleh, dia wajib, itu disebutnya itu kewajiban dari pelaksana, yaitu mematuhi penyelenggara. Jadi para pejabat eselon 1 dan sederajatnya dia harus mengikuti arahan dan wajib mengikuti perintah dari yang bersangkutan tersebut. Jadi kalau kita baca dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ya, di mana aparatur pelaksana itu tidak punya wewenang apapun, cuma kewajiban saja untuk melaksanakan perintah aparatur penyelenggara, begitu? Iya betul, karena kewajiban itu yang mulia, makanya kemudian di pasal sanksi administratif, kalau tidak Anda dikenakan sanksi administratif kalau tidak melaksanakan mematuhi dari perintah dan arahan dari pejabat di penyelenggara maupun pengelola, begitu yang mulia. Berarti kalau misalkan ada kan bagi aparatur pelaksana pasti kan dia juga tidak punya suatu kondisi yang sangat mungkin bahwa dia akan ada situasi di mana alas faktanya tidak lengkap ya, karena satu keadaan yang asymmetric information. Iya. Nah ketika dia ada perintah lalu dalam kondisi asymmetric information tadi, lalu dia melaksanakan perintah itu, lalu siapa yang nanti yang kalau ditarik pertanggungjawaban dalam konteks itu? Ya, baik yang mulia majelis. Jadi dalam kondisi asymmetric information atau si pelaksana itu yang mulia keterbatasan informasi alas fakta, maka si pelaksana akhirnya yang mulia hanya menggantungkan pada satu cara, yaitu apa? Authority judgment. Jadi siapa pejabat yang berwenang berarti dia harus dipercayai. Jadi asas pada kepercayaan terhadap pimpinan harus diikuti. Kecuali yang mulia majelis bahwa kemudian si pelaksana itu dia memiliki informasi yang terstruktur problem, jadi terstruktur baik, maka dia tentu well structure itu dia gunakan. Oh saya punya pilihan-pilihan yang digunakan untuk mengambil keputusan tindakan. Tapi kalau kemudian bersifat asymmetric information terbatas sekali, maka satu-satunya cara yang mulia tentu si pelaksana hanya menggantungkan pada authority judgment, pada si pejabat yang penyelenggara maupun pengolah. Ya sudahlah, karena dia yang punya wewenang sesuai pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 314 yang mulia, akhirnya ya saya menggantungkan pada penilaian dari pejabat yang berwenang. Sehingga dalam hal itu yang ditarik pertanggungjawabannya adalah aparatur penyelenggara. Ya tentu, karena tadi yang mulia alas fakta yang digunakan ya karena si punya penyelenggara itu punya wewenang gitu yang mulia. Ya, dan kalau misalkan ada satu perintah dan perintah itu diketahui bahwa memang yang memerintahkan itu masih punya wewenang untuk melakukan pemerintah itu. Lalu perintah itu diberikan kepada si aparatur pelaksana lalu melaksanakan perintah tersebut, apakah itu menjadi tanggung jawabnya pelaksana atau penyelenggara? Ya tentu penyelenggara yang mulia, karena gini, sekali lagi yang mulia bahwa ketika pelaksana mendasarkan pada authority judgment pejabat yang ternyata masih berwenang, maka dia menjadi sah, karena sah maka yang mulia karena pasal 52 ayat 1 huruf A menyatakan pejabat yang berwenang sah untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika pelaksana menggantungkan diri hanya pada authority judgment bahwa dia pada pejabat berwenang, ya berarti dia pada katanya menggantungkan pada alas fakta dari pejabat berwenang tersebut. Begitu yang mulia. Jadi dalam hal tadi ya, ada alas fakta lalu pelaksanaan aparatur pemerintah penyelenggara dan aparatur pemerintah pelaksana tadi yang saudara jelaskan. Nah, kalau misalnya dalam konteks perintah tersebut ya, lalu perintah itu belakangan kemudian diketahui mengandung
sifat pidana misalkan gitu. Dan lalu yang bersangkutan si aparatur pelaksana itu apakah dapat ditarik pidana atau cukup administrasi? Baik, yang mulia dari sisi penilaian hukum administrasi tentu apabila dia mengambil keputusan atas dasar alas fakta dari pejabat yang di atasnya, maka pada akhirnya yang mulia dia kan sebenarnya dikenakan sanksi administrasi karena dia substansi sebagai objek keputusannya di pasal 52 junto pasal 56 Undang-Undang 314 yang mulia dia sebenarnya ditarik pada kesalahan substansi. Jadi di dalam pasal 20 Undang-Undang 314 yang mulia berarti dia telah melakukan kesalahan di dalam administrasi menyangkut alas fakta sehingga dikenakan sanksi administrasi. Begitu yang mulia majelis. Ya dalam hal ini kan kalau tadi saudara sampaikan juga ya, dalam hal ini kalau misalkan tidak ada alas fakta lalu ada kesalahan dalam menilai fakta dan di sini bahwa aparatur penyelenggara memang masih punya wewenang untuk ngasih perintah tadi itu. Lalu yang ditarik adalah aparatur penyelenggara ya. Kemudian langkah administrasi sudah diambil kemudian oleh aparatur pengawas gitu terhadap si pelaksana gitu. Apakah kemudian itu bagaimana lalu kemudian proses pidana itu masih perlu dilakukan nggak kalau dihubungkan dengan Unavia Principle? Ya, tadi identifikasinya kembali yang mulia bahwa pelaksana itu kan mengambil keputusan pada saat asymmetric information itu adalah pada authority judgment si penyelenggaranya. Ketika penyelenggara ternyata telah oleh pengelola dinyatakan bahwa ternyata Anda telah terpenuhi unsur pidananya, berarti kan dia sebenarnya hanya berdasarkan pada authority judgment karena asymmetric information. Nah, oleh sebab itu kan kesalahan si pelaksana itu yang mulia bukan pada dia melaksanakan suatu yang di luar hukum, tapi sebenarnya pada alur dari pertama asymmetric information, kedua dia masih menjabat si orang yang menyelenggara, ketiga dia juga kemudian kan melaksanakan fungsi dari alas fakta yang tidak memadai sehingga akhirnya dia mengambil keputusan tersebut. Jadi ketika pilihan proses administrasi sudah diambil langkahnya, maka seharusnya langkah yang lain tidak perlu diambil. Apakah itu bisa dalam konteks dalam penerapan Unavia Principle? Iya, kalau yang mulia kalau tadi bahwa dia kemudian telah terpenuhi cuma alas faktanya tidak memadai, maka kan harusnya pengenaan sanksi administrasi dan itu sudah cukup karena menurut pasal 20 dan 21 Undang-Undang 14 apabila kesalahan administrasi seperti itu maka dikenakan sanksi administrasi. Begitu yang mulia majelis. Dan tipuan maka itu masuk di dalam kategori klasifikasi hukum pidana atau yang puan prestasi maka menjadi perbuatan melawan hukum perdata. Begitu yang mulia majelis. Berarti itu harus ada suap, tipuan, harus ada sesuatu yang melanggar atau bagaimana untuk ya, jadi terpenuhi tadi unsur duang dan miskorbannya, jadi suatu bersifat suap atau tipuan begitu. Oke, baik berarti bisa saja dikategorikan pidana tapi harus setelah melalui prosedur APIP. Oke. Ya, prosedurnya di pasal 20 Undang-Undang 30 2014 demikian baik. Yang mulia begitu. Oke. Kemudian saya pernah contohkan ya dengan nyata nih, contoh nyata bahwa ada suatu langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji apakah sebuah sidang kode etik itu adalah suatu APIP atau bukan. Dan kemudian hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengklasifikasikan sidang kode etik atau KKEP itu bukan merupakan suatu APIP. Yang artinya dalam kepolisian gitu, meskipun sudah dilakukan persidangan etik bisa dikatakan pemidanaan terhadap anggota kepolisian harus terlebih dahulu melewati prosedur APIP untuk menilai apakah ini ada perintah yang secara sah atau dia melakukan itu secara tidak sah. Apakah betul saudara ahli? Baik yang mulia, di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 314 itu jelas yang mulia yang berwenang mengidentifikasi penyalahgunaan wewenang itu pada administrasi pidana atau lainnya adalah APIP. Jadi APIP bukan nama lain. Jadi apakah itu Inspektorat Jenderal atau segala bentuk unit kerja, satuan kerja yang melakukan upaya fungsi pengawasan intern berdasarkan PP 60 tahun 2008. Jadi tidak suatu bentuk lainnya yang mulia karena hanya itulah lembaga unit kerja itulah yang berwenang untuk melakukan identifikasi atas penyalahgunaan wewenang apakah ini pidana atau administrasi atau perdata. Begitu yang mulia. Oke, berarti tanpa APIP pemidanaan itu menjadi melanggar prosedur atau melanggar Undang-Undang 30 2014 ya? Ya, itu tidak saya wewenangnya berarti yang mulia karena yang diberikan wewenang di pasal 20 ayat 1 adalah hanya APIP saja. Begitu yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup ya.
Silakan dari penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. Saudara ahli Ibu Dr. Natalia ya. Saya mau bertanya kepada Saudara Ali, apakah ahli ini melakukan fakta langsung dalam pemeriksaan kepada terdakwa? Tidak. Tidak. Secara apa bisa untuk menilai terdakwa itu? Saya hari ini hadir sebagai ahli yang hanya mengajukan teori-teori kajian saja, tidak memeriksakan. Teori kajian saja ya, tidak langsung fakta artinya. Baik kalau begitu. Nah, kalau jiwa menurut teori praktek ataupun saya ilustrasikan aja Bu ya. Jiwa seseorang adalah dia ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas dia, terus meningkatkan karirnya, dan dia menunjukkan loyalitas kepada pimpinan, pastilah figur pimpinannya itu akan meningkatkan karirnya. Apakah dalam sifat yang dilakukan tersebut tanpa melihat konsekuensinya akan terjadi apabila figurnya itu kamu laksanakan saja apa yang saya perintah? Apakah Ibu bisa menjelaskan teori seperti itu? Seperti yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwa waktu orang itu mendapatkan fakta dan ada ambigu dilema etik atau dilema moral, kita perlu untuk melihat mens rea, itu untuk melihat apa sih motifnya, apakah tadi untuk dapat jabatan, ada reward nggak yang dia dapat dari putusannya. Itu tentunya kita bisa melihat dari isi konversasinya, waktu dia galau, waktu dia ada dilema, apa isinya. Kalau dia mempertanyakan sesuatu yang akhirnya dia takut dan dia akhirnya juga tidak melakukan gitu, dia berharap untuk tidak melakukan, tentunya kita perlu memikirkan bahwa apakah ini orang yang dalam keterpaksaan gitu. Atau kalau enggak, ya kita mesti lihat juga biasanya kalau dalam pemeriksaan psikiatri, kenapa kita mesti melihat profiling seseorang? Karena kita bisa lihat track recordnya gitu. Apakah orang ini memang tipikal asal bapak senang? Gitu. Nah, jadi level moral yang kita lihat, level kooperatifnya sama level consciousness-nya. Jadi banyak yang data-data lain yang perlu kita teliti. Dalam melihat seperti loyalitas atau Ibu yang tadi sebutkan adalah jiwa sifat loyalitas melebihi figur runway. Kalau saya konotasikan sebagai ya pelarian tergantung dari konteksnya ya. Ya, maksudnya dia menilai ini konteks jiwa orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi sendiri. Bagaimana orang yang jiwa seperti itu tanpa menilai kepentingan akan dalam aturan menilai seorang seperti itu? Maaf, saya nggak paham pertanyaannya. Baik, saya jelaskan lagi. Menilai seseorang dalam konteks loyalitas kepada menjalankan suatu perintah figur seorang yang ya powernya bagus lah. Nah, artinya ada imbal baliknya, akan dia laksanakan juga apabila perintah itu harus dia laksanakan. Tanpa memandang sudut pandang yang akan sebab dan akibatnya nanti. Nah, dia tidak melihat lagi sebab akibatnya orang seperti itu. Bagaimana jiwa orang seperti itu? Pandangan Saudara Ali. Itu kalau di kami nanti bisa kita dapatkan dari level perkembangan moralnya. Karena jadi dalam pemeriksaan level perkembangan moral, apakah orang ini yang dalam pengambilan keputusannya dan itu terlihat dari perjalanan karirnya. Itu orang ini akan selalu menanyakan apa yang saya dapat dari konsekuensi tindakannya. Berbeda dengan orang yang sudah pada level konvensional. Dia akan yang jadi fokus adalah lebih ke kepentingan sosial. Jadi ada level-level moral yang perlu diperiksa. Ada level 2 ya, yang Ibu tadi level tersebut ya. Nah, orang yang seperti itu level jiwa percaya dirinya bagaimana Bu kalau Saudara Ali bisa menilai? Level moral sama kepercayaan diri itu berbeda. Sama seperti misalnya jaksa penuntut umum. Waktu di dalam tekanan, waktu di dalam ancaman, apakah kita akan tetap percaya diri? Karena pasti otak kita akan otomatis berpikir safety first. Saya
sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang normal, otak kita berdasarkan tadi pembelajaran yang kita dapat, bagaimana kita mengupayakan yang terbaik dulu untuk putusannya. Bukan berarti langsung ini ya udah kalau misalnya Bapak ditodong, ya udah kita ikutin dulu keinginan orang itu untuk kita mengupayakan lepas setelahnya gitu. Itu kan tergantung seberapa pemahaman dia gitu. Jadi nggak bisa kita berpikir bahwa orang yang level